used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something buried. Dalam penanganan sistem bahan bakar bensin, sangat penting untuk memahami dan mengikuti 3 aturan keselamatan kerja. Pertama, jangan merokok ketika bekerja. Jauhkan panas dan percikan api dari lokasi kerja. Kedua, selalu gunakan kacamata dalam menangani setiap kendaraan. Ketiga, lepaskan sisa tekanan dalam sistem bahan bakar sebelum mengukur tekanan bahan bakar. Ada 2 tipe pengaliran bahan bakar pada kendaraan, yaitu return type dan returnless type. Kedua sistem ini memiliki komponen yang sama, hanya sedikit perbedaan pada cara pengaliran bahan bakar. Return type memiliki fuel tank, fuel pump, fuel lines, fuel filter, fuel rail dan injektor, fuel pressure regulator, dan return line. Pada return type fuel system, pressure regulator terletak pada sisi ujung fuel rail. Returnless memiliki komponen yang sama dengan return type, yaitu fuel tank, fuel pump, fuel filter, fuel pressure regulator, fuel lines, dan fuel rail, serta injektor. Sistem ini tidak memiliki return line. Pressure regulator terletak di dalam tangki bahan bakar. Fuel injection system membutuhkan suplai bahan bakar dengan tekanan yang konstan hingga mencapai injektor. Suplai bahan bakar dengan tekanan yang konstan ini dihasilkan oleh electric fuel pump yang terletak di dalam tangki bahan bakar. Fuel pump assembly terdiri dari strainer, motor pompa bahan bakar, pump impeller, relay valve, dan one-way check valve. Pompa terendam dalam bahan bakar dan digerakkan oleh energi listrik untuk memutar impeller, mengalirkan bahan bakar melalui strainer dan menghasilkan tekanan. Bahan bakar keluar melalui one-way check valve. One-way check valve berfungsi untuk mencegah agar bahan bakar bertekanan yang keluar dari pompa tidak mengalir kembali ke dalam tangki pada saat pompa dimatikan. Ini adalah cara untuk mempertahankan tekanan di dalam sistem agar engine mudah di-start kembali. Pressure relay valve akan membuka dan mengalirkan kembali fuel ke dalam tangki pada saat terjadi tekanan yang berlebihan. Regulator berfungsi untuk menjaga tekanan bahan bakar agar tetap pada spesifikasi yang ditentukan. Ada sedikit perbedaan tekanan antara sistem return type dan returnless. Pressure regulator terdiri dari housing, valve, diafragma, dan spring. Spring akan menahan agar valve tertutup dan mengizinkan fuel bertekanan mengalir. Pada saat tekanan bahan bakar lebih besar daripada tekanan spring, maka valve akan membuka dan mengalirkan kelebihan bahan bakar kembali ke tangki. Pada return type, pressure regulator terletak di sisi fuel rail. Ketika regulator dihubungkan dengan vakum intake manifold, maka kevakuman akan membantu mengatur tekanan spring. Ini akan membantu menjaga agar tekanan bahan bakar selalu sesuai dengan tekanan udara pada intake manifold. Ketika throttle valve menutup, kevakuman manifold menjadi tinggi dan tekanan intake manifold sangat rendah. Ini akan menyebabkan tekanan bahan bakar menjadi rendah. Saat throttle valve membuka, kevakuman menjadi rendah dan tekanan intake manifold naik. Tekanan bahan bakar menjadi naik. Pada returnless type, pressure regulator menjadi satu unit dengan pompa dan terletak di dalam tangki. Ini menyebabkan suhu bahan bakar lebih dingin dan mengurangi penguapan. Pada sebagian fuel system juga dilengkapi dengan fuel pulsation damper yang berada di fuel rail. Pulsation damper berfungsi untuk menyerap denyut dan noise yang terjadi karena injektor yang membuka dan menutup dengan cepat. Di dalam pulsation damper terdapat diafragma dan spring. Injektor yang membuka dan menutup dengan cepat menyebabkan tekanan di dalam sistem berubah dengan cepat. Denyut dan noise ini akan diserap oleh diafragma dan spring. Injektor bekerja karena tegangan listrik yang dikirim dari ECU. Semakin lama mendapat tegangan, maka akan membuka semakin lama dan volume bahan bakar yang disemprotkan juga akan semakin bertambah. Injektor menyemprotkan bahan bakar dalam hitungan milidetik. Menyemprotkan sejumlah bahan bakar dengan akurasi yang tinggi agar sesuai dengan jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Injektor terpasang di antara intake manifold dan fuel rail. Terdiri dari inlet screen, electric connector, solenoid, plunger, nozzle yang didesain untuk menghasilkan bentuk semprotan yang sempurna.
Injektor nozzle didesain agar dapat menyemprotkan bahan bakar dengan ukuran yang kecil sehingga mudah beratomisasi dengan oksigen agar mendapatkan engine performance yang maksimal dan mengurangi emisi.